Apa syaratnya hewan itu sah sebagai hewan pemburu? Di sini dijelaskan yang pertama, antakuna ida ursilat istarsalat. Kalau anjing itu disuruh lari, dia lari. Nah, jadi anjing itu harus pintar dia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian wa ida dujirat inzajarat. Kalau diperintahkan anjing tadi stop, berhenti, dia berhenti. Kemudian wa idza qatalat saydan lam ta'kul minhu syai'an, dan ketika dia menerkam hewan buruan, hewan itu tidak dia makan sedikit pun untuknya. Karena sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah dan bakal masuk bulan Dzulhijjah, maka yang akan kita bahas pada maghrib ini, kita ambil rujukannya dari kitab Fathul Qarib. Kita akan masuk pembahasan Kitabus Shayd waz Zabaih, kitab tentang hewan buruan dan sembelihan. Kenapa ini yang kita sampaikan? Karena ini yang mungkin penting dan perlu kita sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sini dijelaskan, wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi. Di dalam agama Islam, hewan itu dikatakan sah dan halal untuk dimakan kalau dia disembelih dengan memutus dua urat. Dalam mazhab Syafi'i dua urat yang wajib, al-mari wal hulqum. Apa mari hulqum itu? Tenggorokan, tempat aliran nafas, dan kerongkongan, tempat jalur masuknya makanan. Ada satu lagi wadajain namanya, kalau ini dua urat pembuluh darah sunnah, tapi dalam mazhab lain tetap itu harus diputus dua urat itu. Jadi ada tiga hal yang harus disembelih ketika akan menjadikan hewan itu halal dimakan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, yang disembelih itu tentu hewan-hewan darat. Sedangkan hewan-hewan yang ada di dalam air, ikan dan lain sebagainya, tentu tidak harus disembelih. Karena ada beberapa waktu yang lalu kami melihat ada di media sosial, ada seorang ustadz yang menyampaikan dan memfatwakan, ibu-ibu katanya, ibu-ibu kan sering beli ikan di pasar tuh. Ikan tuh kalau dibeli kan, cara mematikannya kan dipukul kepalanya tuh, Bu. Oh, dibeli lele ibu tuh sekilo, dipukul, mati dia, baru dibersihkan perutnya. Kata Ustadz tuh, haram ikan tuh dimakan. Kan tidak disembelih katanya. Ini perlu diruqyah juga Ustadz menurut kami ini kan. Kalaulah ikan juga haruskan disembelih juga, Bapak Ibu sekalian, ya kalau ikan lele patin, kalau ikan teri bagaimana? Nah, itulah mau nyembelih itu, Pak. Beli seon aja ikan teri gitu berapa banyak itu. Lama pula menyembelihnya pada makannya lagi. Nah, maka tentu ini tidak termasuk. Silakan nanti Bapak Ibu cek videonya, itu viral juga beberapa waktu yang lalu kami lihat. Tentu ikan tidak termasuk bangkai yang diharamkan. Istilah bangkai di dalam fikih itu Bapak Ibu sekalian, bukan hewan yang sudah lama membusuk, enggak. Istilah bangkai di dalam fikih itu hewan yang matinya dengan tidak syar'i. Artinya dia mati tidak disembelih. Itu yang disebut bangkai. Ada ayam umpamanya main dia di jalan, tertabrak mobil, mati di tempat, bangkai nama ayam itu Bapak Ibu sekalian. Tak boleh dimakan itu. Nah, maka kalau dia mau dijadikan makanan, maka harus disembelih. Sedangkan hewan yang tidak dapat disembelih, wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu akruhu haitsu qadara alaih. Sedangkan hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih, contoh umpamanya kambing liar, atau mungkin kita yang hobi berburu kijang umpamanya. Bagaimana menyembelih kijang? Tentu sulit Bapak Ibu sekalian. Maka hewan-hewan seperti itu, cara dia dijadikan makanan yang halal adalah dengan melukainya, yang kira-kira dengan luka itu dapat melepaskan ruhnya. Nah, jadi maksudnya ya entah ditembak, entah dipanah, entah dilembing, entah kita gunakan senapan dan lain sebagainya, itu pun nanti halal dimakan walaupun tidak disembelih.
Tapi ketika melepaskan anak panah, ketika kita melepaskan tombak, menembakkan senjata, kita ucapkan bismillah. Maka menggunakan hewan pemburu untuk kita menangkap hewan buruan itu juga dibolehkan, Bapak Ibu sekalian. Anjing itu diantara hewan yang boleh dipelihara dengan keperluan-keperluan tertentu. Kalau untuk berburu silakan, tapi tentu tidak diletakkan di depan rumah nanti ketika kita meletakkan kandangnya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya hewan itu sah sebagai hewan pemburu? Di sini dijelaskan yang pertama, antakuna ida ursilat istarsalat. Kalau anjing itu disuruh lari, dia lari. Nah, jadi anjing itu harus pintar dia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian wa ida dhujirat in dhajarat. Kalau diperintahkan anjing tadi stop, berhenti, dia berhenti. Kemudian wa idza qatalat saydan lam ta'kul minhu syai'an. Dan ketika dia menerkam hewan buruan, hewan itu tidak dia makan sedikit pun untuknya. Jadi dia cuma menerkam, mematikan hewan tadi dengan tujuan untuk tuannya. Tapi kalau dia terkam, dimakan dia pula separuh kakinya. Maka berarti dia berburu untuk dirinya. Maka haram dimakan hewan tadi. Nah, itu nanti beberapa ketentuan kata para ulama, hewan-hewan pemburu itu boleh dipakai.